Haaland itu mungkin dibandingkan kalau analoginya ya, mungkin lebih cenderung lebih mirip Ronaldo, Ya. Mbappe lebih mirip Messi. Kalau untuk gue pribadi itu Haaland yang menang. Haaland. Ya. Tapi sebagai seorang pemain, bermain di Piala Dunia adalah sebuah sesuatu gitu Coach ya. Absolutely. Ya. Maka dari itu gue berharap timnas Indonesia pada suatu hari sebelum gue meninggal bisa main di Piala Dunia. Amin. Tidak ada yang nggak mungkin. Kalau Coach diminta untuk membuat line up 11 pemain, ya, yang pemain muda nih, Ya. untuk menjadi timnya Coach Justin, siapa aja? Ya, jumpa lagi dalam acara Jas Saya bersama saya dan Coach ya. Coach, ini kita ngebahas satu hal yang agak klasik ya. Kita tahu bahwa dunia sepak bola harus berterima kasih, level up gitu, meningkat apa kelasnya gara-gara ada kontribusi dua orang yang bersaing, yaitu Ronaldo dan Messi, gitu ya Coach ya? Ya, betul sekali, dan gue bersyukur bahwa gue menikmati mereka berdua ya di usia 7, jadi sekitar 20 tahunan melihat gimana mereka grow up dari Ronaldo di MU, ketemu Barca, ketemu di final Champions League, pelan-pelan terus ke Madrid dengan banyak generasi. Messi pun demikian, dari bocah kecil digendong sama Ronaldo, sama ya Ronaldinho, terus mendadak jadi kapten, jadi hebat dengan apa namanya sextuple-nya dengan Barca, dengan Golden Generation. Nah, pada saat mereka masuk ke usia 30-an, semua orang ngebahas kira-kira siapa yang bisa menggantikan mereka. Yeah. Dan gue berpikir pada saat itu di atas kertas itu kan Hazard sama Neymar. Hazard tampil luar biasa di Chelsea. Yes. Harusnya setelah pindah ke Madrid ditopang dengan banyak pemain hebat, bisa level up lagi kan? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Begitu pula juga dengan Neymar. Barcelona keren ya. Barcelona luar biasa. Ya. Pindah ke PSG demi duit, ternyata flop juga. Enggak juga, ditambah banyak cedera, belum banyak persoalan attitude ya. Attitude problem di luar. Jadi bisa bilang kedua pemain ini tidak bisa mengikutin lah. Mereka still a certain level, mereka stop di sini. Nah, kita lihat lagi generasi di bawahnya. Itu ada kalau sekarang Mbappe sama Haaland kan. Dan Haaland. Cuman kembali lagi, apakah kedua pemain ini sekarang sih hebat ya? Sekarang hebat, bisa konsisten 10 tahun lagi ke depan, 15 tahun lagi ke depan. Apakah mereka bisa bisa konsisten bermain di level atas? Itu yang penting. Bisa bermain di level atas nggak? Kalau itu seandainya mereka bisa, ya kita sebagai penikmat bola seneng banget seneng banget, sangat enjoy. Lo kalau Haaland, Mbappe, Coach lebih seneng yang mana? Atau lebih melihat prospek yang mana kan? Gue melihat, I don't know, mungkin gue salah ya. Attitude-nya Mbappe itu untuk gue setuju. Masih gue pertanyakan. Karena kita berulang-ulang mengatakan bahwa skill aja nggak cukup ya. Cukup. Skill itu nggak cukup. Iya. Bener-bener tidak cukup, dan Ronaldo gitu kan nggak, dulu di zaman top-topnya kan nggak banyak ulahnya kan baru-baru berapa tahun terakhir setelah dia mulai turun. Jadi sekali ya gue potong ya, sorry banget untuk penggemar Ronaldo yang fanatik banget. Kita nggak pernah mempertanyakan kemampuan Ronaldo. Betul. Dia adalah tetap bagi saya pemain terbaik yang pernah lahir ke dunia. Saya malah berani mengatakan, ya dibanding Messi, Ronaldo lebih sebagai pekerja keras ya, membuktikan, dan lebih tua perform juga. Yang kita agak pertanyakan kemarin adalah attitude-nya. Mulai dari interview dengan Piers Morgan. Terus dibuat tenas sering nggak mau masuk di menit terakhir, terus pulang lebih cepat. Itu aja yang kita masalahkan. Itu kan bukan tindakan profesional. Jadi berhentilah Anda masuk ke komen-komen saya. Enggak lah. Saya juga tetap pencinta Ronaldo. Tetapi saya adalah motivator ya. Dimana saya selalu mengatakan, yang penting itu adalah attitude. Messi lebih bagus lah, atau tidak banyak disorot oleh media dengan hal-hal yang negatif lah. Nggak pernah melawan klubnya. Dia kan praktis ibarat ditendang dari Barca. Nggak pernah jelek-jelekin Barca, nggak pernah apa.
nggak pernah bikin, dia pernah bikin interview itu pun nggak ada yang dia menjelekkan. Nggak terlalu demanding juga, minta dilayanin seperti seorang raja gitu di lapangan ya coach. Ya betul, dan ya Messi sampai sekarang performnya is oke. Cuman gini ya, pada saat Messi pergi, gue stop berhenti nonton dia. Karena untuk gue fans Barcelona. Lu marah ya? Semua bukan. Kecewa. Semua pemain dan pelatih they come and go. Ya. Bahwa dengan alasan apapun, ya gue kecewa karena harusnya dia bisa menurunkan gajinya sedemikian rupa sampai dia bermain. Ternyata dia mengatakan gak ada yang pernah minta gue turunin gaji di bawah 30 juta. Gue nggak tahu siapa yang benar. Laporta ini emang nggak jelas juga orangnya. Jadi gue nggak tahu siapa yang salah. Intinya adalah pada saat Messi keluar dari Barca, untuk gue selesai di situ. Gue hanya nonton dia di Champions League. Gue nggak nonton di Ligue 1. Sekali-sekali nonton golnya cuman, tapi gue nggak pernah nonton full match dia. I don't care, karena untuk gue sih Ligue 1 ya not worth it untuk ditonton. Tapi Barca, oke? That's it. Jadi gue bukan fans Messi atau apa, walaupun gue fans Barca, gue seneng Messi ada di Barca, of course. Tapi bukan berarti gue nonton sekarang di Miami dulu nggak. Wong dia di PSG aja gue nggak pernah nonton, apalagi di Miami. Ya kan? Tapi di Miami dia perform ya, golnya banyak banget. Absolutely dia perform, tapi ya untuk gue sih sehebat-hebatnya dia, masanya itu udah lewat kalau gue bilang. Messi pun Messi dan Ronaldo. Ya sekarang gue lebih fokus ke pemain-pemain muda kayak Lamine Yamal, kayak Bellingham di Madrid. Bellingham ya, luar biasa. Di Madrid, Tchouaméni itu adalah pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Pedri, terus di Inggris ada Foden, nggak muda-muda amat tapi termasuk pemain muda lah. Bukayo Saka, banyak sekali pemain muda yang kita bisa pantau dan lebih kita nikmati permainannya dan kita kan kita bisa lihat progres. Ini contoh paling bagus lah, Martinelli. 3 years ago, Martinelli itu kalau di passing bola berantem dulu sama bola. Karena tekniknya pas-pasan, dia susah banget kontrolnya. Tapi dalam 3 tahun dia berkembang. Sekarang kontrolnya luar biasa, dribblingnya lebih bagus. Walaupun kelihatan ini tekniknya, let's say kalau di winger kiri ya, nggak sehebat Mitoma Brighton. Itu benar very tekniknya luar biasa. Atau nggak seperti Vinicius. Tapi berkat kerja keras dia bisa memberi kontribusi terhadap Arsenal. Dan tidak egois. Ya, dan ini kan perkembangan yang kita bisa lihat. Itu kan sebagai penikmat bola kan kita enjoy. Karena IPL kan 80% dari waktu gue nonton praktis IPL. Sekali-sekali Serie A dan sekali-sekali La Liga ya. Sekali-sekali La Liga atau Bundesliga. Oke, setuju saya. Dan sementara Ronaldo saya pikir dengan usia segitu Oke banget lah. Kalau udah usia segitu, tapi kalau Anda berharap mengatakan bahwa dia pemain terbaik saat ini, ya enggak lah. Jadi kita harus udahlah. Jadi objektif aja. Tahan komentar apalagi yang enggak ya. Jadi saya sih nggak ada masalah. Ya jadi yang kita pertanyakan adalah attitude. Semoga Ronaldo bisa menunjukkan dia keren lah coach. Sangat sosial ya. Memperhatikan Indonesia, martunis. Apa penyayang lingkungan. Bukan hanya di Indonesia aja, di dunia dia melakukan banyak hal sosial yang bagus. Itu nggak pernah kita kritik kan. Kalau mau dengar konten saya bilang jangan mengagumin orang 100%. Dan mereka jangan juga manusia. Iya manusia, ada salahnya juga gitu. Betul. Kalau kita mengatakan ini loh salahnya dia, kita harus lihat objektif gitu. Kecuali kita, dan saya dan Koci sangat-sangat objektif. Saya pernah mengatakan bahwa Ronaldo di atas Messi. Ya, gue suka memprovokasi netizen kan, jadi suka ngebully lah. Dalam arti ya. Lo nikmat ya dibully orang ya? Gue menikmati dibully dan ngebully. Lo masih suka ngeblok orang coach? Udah gak berkurang? Udah jauh berkurang. Karena yang sekarang yang masuk timeline gue udah tahu diri. Kalau macam-macam kena blok. Jadi sekarang jadi shock efeknya berjalan itu. Oke, kalau balik tadi ya, apakah siapa tadi, Haaland atau Mbappe? Saya juga sepakat. Kayaknya saya lebih megang Haaland ya.
lebih tenang ya coach ya, lebih disiplin ya. Haaland itu mungkin dibandingkan kalau analoginya ya, mungkin lebih ke cenderung lebih mirip Ronaldo, Ya. Mbappe lebih mirip Messi, karena lebih skillful, Ya. lebih nggak hanya cetak gol, bisa dari belakang ke mana, tapi ya kembali lagi attitude-nya gue nggak. Kalau Attitude-nya kebalik nih coach. ya attitude-nya kebalik. Gue lebih suka Haaland attitude-nya Iya, iya. daripada Mbappe. Cuman kalau Mbappe main kayak di Piala Dunia Prancis lawan Argentina, itu kan Prancis itu digendong sama Mbappe. Gila kan? ya. Itu kan gila lihat Iya, pemain iya. kayak Pemain semuda kayak itu gitu, ya. Pemain Iya, iya. semuda itu. Nah, itu kita harus Iya. harus ya, nikmati lah. Muda dan sudah mendapatkan apa ya, final Piala Dunia dan sebagainya ya. Harus enjoy lah gitu. Oke, kita tinggalkan itu analisa Coach tentang siapa yang menggantikan Messi dan Ronaldo. Dan sekarang kita Coach, ini kita akan bahas tentang nominasi yang akan merebut Ballon d'Or. Ya. Ya, ada 30 nama yang sudah diumumkan. Nggak Ya, ada Ronaldo ya? Nggak ada Ronaldo, jadi 30 besar tidak ada Ronaldo. Jadi kalau Anda protes juga, Masya Allah, protes nih, Ronaldo nggak masuk. Protes ke mereka, ke wartawan-wartawan yang qualified, yang kerja sudah menjadi wartawan selama 30, 50, 60 tahun. Sudahlah. Protes ke mereka. Oke, dan yang nama-nama yang disebut adalah Haaland, Messi, dan Mbappe. Gini ya, hal yang namanya kontes Yes, pasti debatable. yes. Oke, setuju. Sekarang ini pendapat gue pribadi. Orang bilang subjektif, oke lah. Ya karena ini yang milih juga Ya, subjektif juga ya. kan. Messi itu menjadi juara dunia dalam 7 pertandingan. Walaupun 4-5 kali dia man of the match. Oke? Tapi 7 pertandingan. Haaland itu 38 pertandingan di IPL. Dia bawa Champions League. Sebelumnya Pertama kali. City nggak pernah menang Champions League. Betul. Mendadak Haaland di musim pertama di IPL, di mana semua orang tahu bahwa IPL adalah liga yang tersulit untuk pemain baru. Sebagai pemain non-Inggris, dia bisa cetak berapa 50-an gol? Berapa itu? Gua nggak bisa baca. Ya, 55. ya. Pokoknya banyak gol lah. Sementara Messi di PSG, Ya. ya bisa bilang termasuk ke flop ya di PSG. Kalau Haaland over Mbappe ini kan lebih ke bakat. Dia berhasil membawa kontribusi yang besar, tapi juga dalam 7 match Prancis ke final. Itu sebuah prestasi walaupun nggak juara. Tapi kembali lagi mereka berdua di PSG nothing. Kalau untuk gue pribadi, itu Haaland yang menang. Haaland. Ya, karena lebih konsisten. Dari awal sampai akhir musim konsisten, semua disapu bersih. Cuman Community Shield aja kalah sama lawan Arsenal. Yang lu sangat senangin ya. Kan belum dihitung lah coach. Ya kan? Ya, I mean, mereka kalah kan? Menang lawan Sevilla, European Cup, Ya. Super Cup Eropa. Menang tapi kalah lawan Arsenal. Itu fakta. But that's okay. Cuman sekali lagi, kalau bicara pemilihan ya, ini kan menurut gue sangat subjektif ya. Yes. Walaupun yang pilih itu orang expert semua. Tapi kalau gue sih, ya Messi, Ronaldo harusnya sudah selesai. Walaupun feeling gue, Messi yang juara. Ya karena jurnalis tuh Ini terakhir untuk terakhir untuk dia. Dan jurnalis tuh respect banget dengan seorang ya. Messi dengan kelakuannya Messi. ya. Ya, dan kalau dia juara itu ke 8 ya? 8 atau 9? 8. Ya dia tuh udah terbanyak kalau nggak Ya, salah dia atas 8, Ronaldo. Ronaldo 5. Tolong salahkan fans Ronaldo, salahkan Ballon d'Or Ya. bahwa kalian yang benar, bukan mereka. Oke? Kalau Mbappe pasti enggak lah ya. Enggak lah. Enggak Itu lah. antara Haaland sama Messi. Karena Mbappe levelnya di klub yang sama, masuk Ya. juga timnas. Haaland kan bukan salah dia kalau dia ketemu timnas yang embel-embel gitu. Sama kayak Zlatan. Nggak pernah perform di timnas. Iya karena timnasnya Hancur. kolang-kaling Ya. gitu. Banyak warna doang. Iya kan? Apalagi Messi waktu di PSG kan tidak terlalu mencorong gitu ya prestasinya coach ya. Nggak, lebih ke Mbappe juga. Lebih ke Mbappe juga.
Tapi ya dia juara dunia dan juara dunia memang sebuah prestasi yang luar biasa. Oke. Dalam arti dia udah menangkan segalanya. Maka dari itu gue nggak heran kalau Messi yang kepilih. Tapi gue pribadi gue harap Haaland. Oke, nanti kita lihat tanggal 30 Oktober akan diumumkan siapakah perebut Ballon d'Or. Yang mengejutkan coach, dia 30 besar nih ada Andre Onana. Satu-satunya kiper yang menurut saya Agak berlebihan. agak berlebihan ya. Saya pikir nggak tahu Ten Hag salah beli atau apa ya. Atau memang MU-nya tidak bisa mendukung bakatnya dia. Bukan. Bahwa Onana tidak mengalami masa yang belum mengalami masa yang indah di MU, itu banyak faktor. Ya. Bukan hanya Onana, itu banyak faktor. Gue rasa Ten Hag tepat beli Onana, tapi memang butuh waktu. Oke. Tapi dia itu dinominasikan kan berkat masuk final di Champions League. Ya. Ya kan? Permainannya di Inter. Permainan di Inter memang sangat bagus. Dia sangat punya kontribusi terhadap kinerja Inter musim lalu. Tapi pertanyaan gue, emang nggak ada kiper lain yang lebih bagus? Siapa? Untuk gue Courtois. Untuk gue Thibaut Courtois. Ya, Oke. Untuk gue kiper terbaik pada saat ini itu Courtois. Oke. Jadi dari segala segi ya, bukan dari hanya trofi dan lain-lain. Itu Courtois itu ya is the best keeper. Dia menguasai segalanya. Tapi memang Madrid musim lalu emang ngedrop. Hancur-hancuran. Emang ngedrop. Iya, Dia nggak iya. bisa salahin kiper juga. Maka dari itu gue itu sebenarnya nggak begitu itu amat. Terlalu subjektif ini. Pemilihan UEFA pemain terbaik atau Ballon d'Or atau FIFA dipilih oleh orang. itu sangat subjektif gitu loh. Jadi untuk gue sih gimana ya? Berarti ini udah menjadi tradisi ya, terusin aja. I mean, gue kalau di profesi komentator di Indonesia dapat penghargaan itu luar biasa. Karena profesi kita itu bisa dibilang nggak begitu dianggap. Tapi kalau mereka kan beda. Mereka dapat nggak dapat udah multimiliarder, ya kan? Duitnya udah segambreng, udah nggak peduli lagi gitu loh. Jadi apa artinya untuk CV doang? Beda untuk profesi kayak kita gitu. Kalau kita dapat lebih banyak penghargaan kan ibarat rate card yang kita bisa naikin, kasarnya kan gitu. Ya kalau mereka kan enggak. Jadi apa yang dibutuhkan? I don't know. Tapi untuk mereka juga sama kali coach. Mereka juga butuh catatan-catatan itu kan. Mungkin. Iya, untuk kontrak, untuk apa gitu. Enggak. Buktinya bagi mereka itu main di Piala Dunia itu harus ya. Karena itu juga akan menjadi catatan. Mereka kadang-kadang mengorbankan apa, main dengan gaji lebih murah hanya kemungkinan main di timnas. Iya. Itu ambisi profesi ya. Ambisi profesi untuk bisa main di Piala Dunia. Tapi ya kalau lu main di timnas kayak Norway sama Swedia gitu kan, it's not your fault gitu loh. Atau Lewandowski main di Poland, ya nggak bisa kita salahin Haaland, Selatan ataupun Lewandowski bahwa mereka tidak main di timnas yang bagus kan. Jadi kalau dinilai gitu agak kejam sih sebenarnya. Sama kayak Haaland juga ya. Kan timnya kan ya Norway. Ya. Haaland sama Odegaard dua doang yang bagus, yang lain ampun-ampunan dah. Tapi ya masa itu dibawa-bawa sebagai penilaian kan nggak fair juga. Tapi sebagai seorang pemain bermain di Piala Dunia adalah sebuah sesuatu gitu coach ya. Absolutely. Ya. Maka dari itu gue berharap timnas Indonesia pada suatu hari sebelum gue meninggal bisa main di Piala Dunia. Amin. Tidak ada yang nggak mungkin. Nggak ada. Ini udah benar nih, kita apresiasi yang Erick Thohir ya, yang membawa PSI sekarang. PSSI, bukan PSI. Itu slip utang tapi ya yang disengaja. Tapi gue pakai hijau sekarang, nggak merah ya. PSSI, ya. Jadi ya, gue happy nonton dan gue kemarin nonton timnasnya Indra Safri, mainnya nggak jauh beda sama Sintayong dan itu juga ya respect untuk Indra Safri, dia top juga ya. Dia bisa membuat pemain atau at least ada kinerja ya antara Indra Safri sama Sintayong. Karena kan pemainnya juga banyak binaan dari Sintayong di timnas utama kan yang kemarin, dan kemarin main sangat layak menang lawan Kyrgyzstan karena ya mereka lebih cool mainnya. Tapi lebih menarik coach ya. Babak pertama nyerang, babak kedua dia parkir bus,
mengandalkan serangan balik dan itu yang akhirnya Itu strategi dan gol kedua kan? iya. Ya, gol kedua kan memanfaatkan ruang, tapi ya pemain kiri nggak bisa kontrol bola, akhirnya dimanfaatkan. But that's okay. Gue sih nggak begitu lihat skornya ya, tapi gue lebih lihat karena seringkali gue tahu match pertama itu selalu sulit. Ya. Gue waktu masih ngelatih itu selalu pemain yang hebat tiba-tiba ngedrop. Match pertama itu selalu sulit. Dan kemarin kan match pertama. Dan mereka bisa lewatin dengan cara yang walaupun agak, kalau orang bilang bahwa pertama membosankan, kalau gue bilang lebih berhati-hati. Ya. Biar nggak Tapi kebobolan lebih dulu. dominan coach di Lebih dominan, babak pertama. layak menang. Well, yang pasti coach, siapapun yang menangkan Ballon d'Or pastinya dia yang terbaik ya. Ya, setuju Bung Helmi. Siapapun yang menang, jelas dia yang terbaik di dunia sepak bola saat ini. Terbaik seperti halnya diplomat Evo Soprani. Enak banget rasanya. Oh gitu ya. Beneran mantep ya rasanya coach. Mantap dong, diplomat Evo Soprani itu rokok mil terbaik dari Bismillah. Dibuat dari tembakau dan cengkeh terbaik yang akan memberi rasa halus dan berkelas. Jadi, buat kalian para perokok, langsung cus aja ya. Beli di toko-toko terdekat Diplomat Evo Sopra, Simply Finest. Mantap. Coach, kita kemarin melihat ada kiper Lazio ya, Ivan Provedel. Ya, dalam UCL bikin gol ya melawan ATM. Ya. Ini fenomena dulu kita banyak sekali ya pemain-pemain. Wah dulu Silavet, Campos, Rene Higuita. Iya, itu sering cetak gol dan Silavet lebih parah lagi itu loh, free kick loh. Lewat free kicknya loh. Dan penalti dia semua yang ambil. Tapi sekarang jarang sekali ya. Ya. Let's say 5 tahun terakhir nyaris jarang sekali ada kiper cetak gol. Nggak kayak dulu lah. Ya mungkin sistem sudah berbeda ya. I don't know. Ya kita lihat punya daftarnya Coach. Ada 5 dan kita lihat yang nomor 5 ya. Kita lihat ini dia. Yang nomor 5 tuh 43 gol itu adalah Rene Higuita. Ini kiper Kolombia. 43 gol. 43 gol. Gila. Belum ada apa masih Untuk kiper loh. Untuk kiper ya. Dan yang paling gila dia penyelamatan dengan bicycle tuh coach. Ya, lawan Inggris tuh. Ya. Wah itu gila. Itu percaya diri ya. Oh iya. Itu percaya diri tinggi dan dia sudah melakukan latihan sering dengan sering melakukan hal kayak begitu lah. Bicycle safe. Ya. Emang ini pemain. By the way, pemain ini kasus ya. Iya terakhir ya. Ya jadi di masa pensiun dia gabung dengan kartel narkoba. Itu sampai ditangkap. Namanya Kolombia coach. Gitu, ya. Dulu ingat gak? Dulu ada satu pemain yang Kolombianya kalah ditembak tuh. Andre Escobar. Ya. Ditembak di bar. Jangan-jangan nembak Pablo Escobar yang nembak. Karena dia melakukan gol bunuh diri kan, sehingga Kolombia out. Iya, out. Oke, di urut keempat itu pemain Peru, Johnny Vegas Fernandez, 45 gol. Itu malah nggak tahu gue. Ya, nggak terlalu kita kenal ya. Ya. Nomor 3, Jorge Campos. Wah, ini gue senang dengan bajunya warna-warni ya. 46 gol. Itu baju dia desain sendiri. Dia desain sendiri dan oversize semua kan. Oversize dan glitter gitu. Ya. Dulu waktu SMA saya kiper coach. Saya kiper SMA. Ya dan cukup sulit konon golin gue karena gue pasti mempersempit ruang tembak. Lu tau gak kenapa gue jadi kiper? Karena pakainya yang paling lain. Oh. Diferensiasi. Bukan karena nggak bisa main bola. Oh bisa gue main aja lah. Terakhir gue kiper. Oh gue pernah lawan Bina Taruna coach. Ya karena pakainya lain sendiri. Iya. Aksesorisnya. Jadi tapi kiper itu agak aneh loh. Kenapa? Karena semua orang pengen cetak gol, dia pengen nahan gol. Oh iya. Dan siapa bilang coach main jadi kiper itu nggak capek? Capek loh. Capek. Apalagi kalau diserang, kan kita strategi ya. Bola ke kiri, kita ke kiri. Apalagi kalau bolanya nggak nyampe-nyampe, coach. Pegel loh. Begitu bola balik ke sana baru. Ya itu Jorge Campos ya. Udah nggak main lagi ada persen. 46 gol. Nah ini nomor 2 baru Jose Luis Chilavert. 67 gol. Pernah nyetak hat-trick, coach. Iya. Dia itu hebatnya di free kick ya. Iya, free kick. Penalti. Iya, sama penalti dan itu luar biasa. Jadi kalau kiper cetak penalti gue masih paham. Tapi kalau kiper bisa cetak gol lewat free kick itu luar biasa. Iya dong.
Apalagi dari permainan ini ya, Iya. permainan open play gitu. Iya. Bukan tendangan Itu bebas. untuk gue luar biasa. Jadi si Levert emang kita semua tahu. Di zamannya emang ini kiper luar. General. Cuman para Captain. gue itu nggak terlalu bagus ya. Ya. Jadi sehingga dia di internasional lebih sering tenggelam. Harusnya dia main di Eropa. Oke. Lu tahu nomor 1? 131 gol. Siapa? Silapet 67, 131 gol itu namanya Rogério Ceni. Ini kiper asal Brazil. Brazil ya. Ya, jadi dan dia bermain hanya di Sao Paulo. Tahun berapa? Saya nggak tahu datanya. Ya, ini pokoknya mungkin juga udah lama ya. Karena kalau dia hebat, Pasti mestinya main dia di timnas. timnas dong, nggak Iya. juga dong. Minimal cadangan. Ya, betul. Atau mungkin dia nggak hebat-hebat amat. Kehebatan dia cuma pernah ngegolin, cuman kebobolannya Mungkin. banyak. Ya mungkin. Tapi kiper bisa cetak 100 gol. 131 gol. I don't know dalam berapa tahun, cuman itu gila, itu luar biasa. Cuman yang bikin aneh apa? Dari 5 orang, Ya. itu Amerika Latin semua. Yes, Hegita, Fernandes, Campos. Silavet, Rogério Ceni. Itu Amerika Latin semua. Ya. Nggak ada Walaupun Afrika. satu Meksiko, nggak ada Afrika. Ya, Meksiko itu kan Iya. tetangga Bahasanya Latin ya. masih Amerika Latin. Oke. Nggak ada Iya. Afrika, nggak ada Eropa, nggak ada Asia. Oh. Jadi agak, I don't know kenapa. Mungkin kiper di sana memang diajari main bola dari kecil. Iya. Padahal kayak untuk Brazil itu kan rata-rata kepaknya jadi penyerang ya. Ya, Iya. betul. Jarang yang mau jadi kiper. Walaupun sekarang kiper Brazil bagus loh, coach. Dulu kan kelemahannya selalu di kiper kan. Iya. Sekarang Ederson aja Alisson udah. Becker gitu. Udah keren banget. Ya, Ederson udah bagus itu berdua bergantian. Dulu nyebelin kiper Brazil tuh Leao siapa gitu. Iya. Kelemahannya rata-rata di kiper dulu. Coach, jalan dengan tadi kita ngebahas siapa akan menjadi pengganti Ronaldo dan Messi. Kalau coach diminta untuk membuat line up 11 pemain ya, yang pemain muda nih Ya. untuk menjadi timnya Coach Justin, siapa aja? Gue udah sampaikan ke produser, tolong, tapi lupa gue namanya. Tolong ditampilkan. Ya, Donnarumma. Ini for sure. Karena kiper muda juga nggak terlalu banyak ya. Onana itu kan udah termasuk senior. Jadi karena kiper muda nggak terlalu banyak, walaupun Donnarumma tidak sebagus Waktu dia di Milan 2-3 ya? tahun yang lalu, Ya. 1-2 tahun yang lalu agak menurun menurut gue. Ya. But still dari semua kiper muda tetap dia yang terbaik. Italia dan PSG. Dan kemudian kalau di back siapa, Coach? Wow. Ya. Lo Saliba baru ibarat belum lama gabung di IPL, tapi waktu dia main di Prancis 3 tahun di loan sama Arsenal itu udah luar biasa mainnya sampai dia bisa masuk ke timnas. Dan di Arsenal tahun lalu dia menunjukkan salah satu pemain yang bisa dibilang cukup solid dan dia juga masih muda. Antonio Davies. Alphonso Davies ini sudah menunjukkan di timnasnya pun dan di Munchen bahwa dia salah satu back yang punya speed, dia bisa cetak gol, assist dan selalu punya kontribusi. Timber di awal-awal sayangnya dia cedera, cuman dari tahun lalu di Ajax maupun timnas Belanda sama Van Gaal dia menjadi starter kan. Bahwa kelihatan ini perkembangannya luar biasa. Sebentar, Coach, lo pakai formasi apa nih kalau lo mau? 3-4-3. 3-4-3. Ya, karena jadi 3 back pemain ya. muda itu berdasarkan pemilihan pemain yang ada. Jadi gue main dengan 3 back. Jadi di belakang ini Alphonso Davies, Saliba dan Julian Timber. Ya. Kemudian pemain tengah siapa, Coach? 4 ya? Ya. Oke. Bellingham for sure. Bellingham ini ya sudah menunjukkan, walaupun gue nggak tahu apakah dia bisa konsisten atau enggak. Pedri di usia 17 tahun sudah tampil full, bahkan menjadi pemain starter di timnas. Dan usianya sekarang juga baru 20 kalau nggak salah. Xavi awal-awalnya masih gerasa gerusuk tahun lalu, tapi dia tambah lama dia menunjukkan bahwa dia adalah fast learner. Bisa belajar cepat, bisa cepat adaptasi dengan sistem juga. Di timnas Spanyol juga starter, di Barca juga selalu menjadi starter. Sama Musiala. Musiala ini bakatnya mungkin the best attacking midfielder atau attacker. Bakat ya. Bakat. Tapi egoisnya itu 11-12 sama Rashford. Parah egoisnya.
Tapi kalau soal bakat sebagai pemain di belakang striker, gila Musiala ini. Gue udah lama ngikutin dia. Tapi dulu kan selalu cadangan. Cuman ya I'm impressed dengan bakat yang dia miliki. Hanya enggak lah ini sayang pemain kayak gini tuh bisa hancur atau nggak berani karena terlalu egois. Dibutuhkan coach ya yang bisa menjinakkan dia ya coach ya. Yang bisa nampol dia. Nampol ya. Kesinilah mau ditampol coach Justin minimal di blok lo. Oke, striker siapa coach? Ya Mbappe for sure ya. Haaland sudah kita bahas adalah calon penggantinya Ronaldo dan Messi, dan ketiga yang sangat underrated itu Bukayo Saka. Sangat underrated. Kenapa? Dia ini orang yang low profile. Nggak pernah ribut, nggak pernah drama di lapangan. Senyum terus, happy terus, dan kontribusinya itu luar biasa. Nggak di timnas, nggak di Arsenal. Dan progresnya Saka itu juga kelihatan. Awal-awal waktu dia miss penalti di timnas Inggris di Piala Eropa kan dibully dan segala. Tapi comebacknya itu very strong. Kalau Mbappe, Haaland, gue rasa semua orang akan memilih Mbappe dan Haaland ya. Itu kalau nggak terkena kasus, Coach mempertimbangkan Mason Greenwood nggak ya? Sebagai talenta terbaik. Pemain Sir Alex saja menganggap dialah sebenarnya pemain masa depan. Gue itu suka banget sama Greenwood. Tenang, tidak pernah panik ya. Skillnya luar biasa. Tapi kembali lagi Greenwoodnya egois juga. Greenwood ini egois juga. Dia dulu nggak mau ngoper ke Ronaldo ya. Padahal maka dari itu kita harus bisa memisahkan ya. Jadi kalau dari sisi skill, bahkan skillnya Greenwood itu lebih bagus daripada Bukayo Saka. Tapi kontribusinya Bukayo Saka lebih besar daripada Greenwood untuk tim. Jadi kembali ke ego kan. Dan juga sistem bermain. Jadi ini kira-kira pemain muda yang gue pilih. Dan semoga pemainnya ini sukses semua. Amin. Ngomong-ngomong ada 2 pemain Arsenal ya coach? Atau 3 ya? 3. Iya. Enggak, ini bukan Masih ingat nggak tahun lalu? Gue suruh bikin 11 pemain terbaik dari tahun 2022-23. Apa yang gue pilih? 4 pemain MU, 4 pemain City, atau 5 pemain City. 0 Arsenal. Tapi itu kan seniornya. Kalau ini kan yang muda. Kalau yang muda Arsenal is the future. Pelistri atau Garnacho, sorry. Gue pilih mereka. City cuma 1 ya? Haaland doang ya? Haaland doang. Foden tuh nggak muda lagi loh. Udah 23, 24 loh. Barca berapa tadi? 1? 2. Havi Pedri. Madrid nggak ada ya? Bellingham. Jude Bellingham. Itu pun baru pindah. Tchouaméni harusnya bisa masuk juga. Cuman ya. Jadi silakan Anda juga untuk membuat 11 pemain muda pilihan Anda ya dari 11 posisi. Bisa ditaruh di komen, kita tunggu. Ya, thank you Coach. Terima kasih juga untuk Anda semua. Silakan komen, tapi silakan jangan pakai kata-kata yang tidak pantas. Anda adalah apa yang Anda tuliskan ya. Kalau Anda menuliskan sesuatu yang tidak baik, ya Anda juga tidak baik. Itu selalu menjadi patokan kita. Dan kita jumpa lagi minggu depan bersama Coach Justin dalam topik-topik menarik lainnya.